Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan para santri sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabb kita Subhanahu. Di malam hari ini kita diberikan oleh Allah limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya kepada kita semua. Diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Insyaallah di setiap Ahad mulai hari ini hingga Ahad-ahad ke depan kita akan membaca sebuah kitab khusus yang kita baca di malam Senin ba'dal Isya, yaitu kitab Mukhtasar As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bicara tentang kitab Mukhtasar As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, kitab ini sekilas dia berbicara tentang hukum Islam kepada orang-orang yang menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Kita melihat di masa-masa sekarang ini negeri kita dalam kondisi umat ini lemah dalam setiap gerakannya, dalam setiap lini perjuangannya. Kemudian itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk semakin membuat umat ini termarginalkan, terpinggirkan. Mereka ingin agar umat Islam itu tidak berkutik lagi, yaitu dengan mematikan ghirah, kecemburuan mereka terhadap agamanya. Maka dibuatlah dengan dimunculkan orang-orang yang memang sengaja dipasang untuk menistakan agama, untuk menistakan Islam. Jadi kita memandang bahwa banyaknya penistaan terhadap agama di negeri ini. Saya tanya, agama apa yang menistakan negeri ini? Pada negeri ini diakui ada 5 agama. Namun kenapa justru Islam yang sebenarnya adalah pemeluknya adalah mayoritas, Islam juga yang justru dijadikan sasaran tembak. Kemudian kalau kita melihat juga begitu masifnya, begitu banyaknya penistaan-penistaan terhadap Islam pada masa-masa belakangan ini, kita mensinyalir bahwa gerakan ini adalah gerakan yang memang direncanakan, sebuah konspirasi besar terhadap Islam dan muslimin, agar umat Islam ketika sering dia mendengar agama jadi dinistakan,
dia akan menganggapnya itu sebagai suatu hal yang biasa. Nah, ketika itu yang terjadi, maka hilanglah iman. Dan kapan hilang iman? Maka itulah saatnya mereka menjadikan umat ini sebagai bulan-bulan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih ada orang-orang yang memiliki kecemburuan. Orang-orang yang memerah wajahnya, padam mukanya ketika mendengar bahwa Islam agama jadi nista. Kita bisa menghitung beberapa waktu yang lalu kita mencatat ada penistaan terhadap Al-Quran. Ada orang yang menistakan negeri akhir. Begitu juga azan yang disamakan dengan kidung. Bahkan dianggap bahwa suara kidung itu lebih indah daripada suara azan. Kemudian setelah itu penistaan terhadap Islam, penistaan terhadap muslimin semakin masif dan semakin banyak tokoh-tokohnya. Dalam iklim di mana penegak hukum tidak menjalankan fungsinya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Sangat disayangkan dia terjadi di masa-masa saat sekarang ini. Kita ingat dulu ada seorang yang menempatkan Nabi SAW ketika dia membuat 100 tokoh yang berpengaruh. Kemudian ditempatkan Nabi SAW di posisi yang kesekian di bawah orang-orang kafir. Saya nggak perlu sebutkan siapa orangnya. Orangnya ditangkap, kemudian dipenjarakan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun apa yang terjadi saat ini itu lebih memerahkan kuping kita sebagai umat Islam, membuat darah kita mendidih. Ucapan-ucapan yang tidak terbayangkan itu terlontar dari orang yang beragama. Namun itu keluar. Bukan hanya beragama, bahkan menganggap dirinya sebagai muslim. Ada orang namanya Muhammad Amin. Ada orang si fulan dan si fulan yang mengaku sebagai muslim, namun melontarkan kata-kata yang sangat sadis terhadap Islam, terhadap muslimin. Yang mana hal ini mengharuskan kita untuk membangkitkan gairah umat Islam terhadap agamanya. Yang pertama bahwa kisah penistaan dalam agama ini bukan terjadi di masa kita sekarang saja. Dia sudah terjadi bahkan di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tidak ada seorang pun Nabi melainkan dinistakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menistakan Nabi yang diutus kepadanya. Kita bisa lihat kisahnya dalam Al-Quran. Dituduh sahir, dituduh kahin, penyihir, dukun, dituduh gila, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Namun itu keluar dari mulut orang kafir. Namun sekarang ini keluar dari orang yang mengaku sebagai muslim, waliyadzubillah. Kemudian kita melihat sebagian orang terlena dan menjadikan itu sudah ada di zaman Nabi. Kemudian mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Memang tidak ada yang banyak kita bisa perbuat. Namun paling tidak apa yang bisa kita buat, kita buat. Seperti misalnya menggerakkan gairah kaum muslimin, membaca kitab-kitab ulama, sejarah-sejarah para umara terkait dengan orang-orang yang menistakan agama. Dalam hal ini khususnya adalah agama Islam. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam hari ini merupakan kajian yang perdana yang akan membahas kitab yang aslinya adalah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia berjudul As-Sarimul Maslul. Sarim itu artinya adalah pedang, al-maslul artinya adalah yang terhunus. Ala syatimir Rasul, terhadap orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini seperti yang telah disebutkan ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Ditulis oleh beliau.
kemudian diringkas oleh ulama yang datang setelahnya, yaitu Badruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Ba'li Al-Hambali. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku yang saya jadikan acuan dalam hal ini adalah buku yang ditahqiq dan dita'liq oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Mansur Al-Jarbur. Buku ini bentuk PDF-nya ada di internet. Kalau barang siapa yang ingin punya naskah aslinya, dia bisa mendownloadnya dari internet, kemudian mencetaknya. Dan kita tidak akan berpanjang lebar tentang hal ini. Namun di pertemuan yang akan datang, kita akan sedikit masuk kepada hal yang berkaitan dengan sejarah para penista agama dari zaman ke zaman dan apa hukum yang ditegakkan oleh para khalifah dan umara kepada mereka. Semoga ini akan menjadi acuan khususnya bagi kaum muslimin dalam hal ini untuk tidak lagi merasa cukup dengan materi 6.000. Jadi nanti antum akan dengar kenapa dan apa alasannya? Kenapa materi 6.000 itu lucu? Karena sekarang ini seperti yang antum ketahui, para penista agama yang ditangkap, banyak yang mereka dinyatakan gila, sekedar untuk menyelamatkannya dari amarah kaum muslimin. Kemudian banyak yang dianggap sudah kelak dengan dia minta maaf dan tanda tangan di atas materi 6.000. Tapi ketahuilah bahwa dalam hukum Islam seperti yang kelak akan kita baca dalam kitab ini, sini akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sisi pendalilannya. Ini insya Allah menjadi materi akidah kita juga, bahwa orang tersebut tidak cukup dengan hanya minta maaf, khusus terkait dengan penistaan terhadap Rasulullah SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pembahasan Alkitab, namun sebelumnya kita akan menyebutkan beberapa pendahuluan yang penting disebutkan di sini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah hal yang berkaitan dengan penulis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita semua sudah tahu. Dan biografinya gampang. Kita masukkan kata Ibnu Taimiyah, kita akan dapati biografi dari orang yang mencintainya, begitu juga orang-orang yang benci, menulis biografi itu. Namun penulis kitab Mukhtasar itu artinya apa? Ringkasan. Yang dikenal dengan Al-Allamah Al-Ba'li. Dia julukannya adalah Badruddin. Namanya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad. Kita akan sebut biografi dari Al-Allamah Al-Ba'li dulu di sini, tentang syakhsiyahnya, sosoknya, agar kita mengenal tentang beliau rahimahullah taala. Di sini disebutkan di halaman yang ke-11, Tarjamatul Allamah Al-Ba'li laqabuhu wa kunyatuhu wa ismuhu wa nasabuhu wa syuhratuhu. Huwa Badruddin. Jadi biografi dari penulis Mukhtasar. Apa julukannya, kunyahnya, nama, nasab, dan juga dengan apa dia dikenal. Huwa Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh As-Salih Alauddin Ali bin Syamsuddin Muhammad bin Umar ibn Ya'la Al-Mashhur bin Asbasallah Al-Ba'li Al-Hambali Al-Yunini Al-Ba'labaki. Jadi dia julukannya Badruddin, namanya Muhammad. Dia juga populer dikenal dengan Ibnu Asbasallah. Ini penamaan dengan bahasa Parsi. Dan Sallar artinya al-muqaddim, yang didahulukan. Asbasallah. Kemudian
Di antara hal yang perlu kita ketahui juga yaitu tentang nasab dia kepada Al-Yunini. Ini sebuah negeri. Jadi dia berasal dari Yunin atau dari suatu tempat yang dikenal dengan Yunan. Ini bukan Yunani ya, melainkan salah satu kampung yang ada di tengah kota Ba'labak, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Ba'albak, yaitu yang ada di Syam, yang saat ini masuk ke dalam wilayah negara Libanon. Jadi dia kalau kita golongkan sesuai negara saat ini, dia adalah di antara ulama Libanon atau ulama dari negeri Syam. Ya. Siapa nama penulisnya? Muhammad Badruddin Al-Ba'li, Al-Yunini Al-Ba'labaki. Beliau dilahirkan di kota Ba'labak, yaitu sebuah kota dari negeri Syam yang sekarang ini masuk ke dalam wilayah Libanon. Itu pada tahun 714 Hijriyah. Jadi kalau kita lihat kelahirannya 714, kemudian wafatnya Syekhul Islam, yaitu penulis kitab aslinya itu pada tahun 728. Jadi penulis Mukhtasar ini beliau lahir ketika itu Ibnu Taimiyah masih hidup. Ibnu Taimiyah masih hidup. Kemudian Ibnu Taimiyah wafat dan usia dia ketika itu 14 tahun. Jadi ketika Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 728, penulis Mukhtasar itu usianya 14 tahun. Nasya'a fi baiti ilmin wa salah, sebagaimana layaknya para ulama. Dia tumbuh di lingkungan yang baik, yang mencintai ilmu. Walamma syabba 'an tariq at-tawb talaba al-ilmi lada ulama ibadati fi Ba'labak. Ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia pun mengambil ilmu dari ulama dari kota Ba'labak tersebut. Dan kemudian di sini disebutkan di antara guru-gurunya, beliau berguru kepada Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ali bin Muhammad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abdul Hadi. Ini penulis kitab Sharimul Munki fi Radd 'ala Subki. Kemudian di antara gurunya yang paling populer, antum juga mungkin sudah sering mendengar namanya, adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi dia berguru kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia murid dari dua ulama yang populer ini. Di kalangan para penuntut ilmu, dua nama ini tidak asing. Ibnu Abdul Hadi, begitu juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kita langsung pindah kepada wafatnya. Disebutkan qala dzaba aktsarul mutarjimin ila annahu tufiya rahimahullah fi syahr Rabiul Awal. Kebanyakan para penulis biografinya menyebutkan bahwa Al-Ba'li wafat pada bulan Rabiul Awal di tahun 778. Pada tahun 778 Hijriyah. Namun ada juga yang mengatakan pada tahun yang berbeda, sehingga usianya ketika dia wafat itu antara 65 sampai 64 sampai 65 tahun. Oke, itu informasi terkait dengan biografi dari penulis Al-Mukhtasar. Kemudian kita akan mengenal kitab Mukhtasar ini. Namanya seperti yang telah disebutkan adalah Mukhtasar As-Sharimul Maslul. Mukhtasar As-Sharimul Maslul. Kitab ini ditulis oleh penulisnya pada tahun 730. Berarti
Ya, kalau kita hitung dari tahun kelahirannya, ya, menulis kitab ini ketika itu dia berusia ya 16 tahun. Ya. Walau min al-umri 16 sana. Jadi kurang lebih ya 2 tahun sebelum wafatnya ya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ini berkaitan dengan tahun penulisan. Kemudian kandungan dari kitab disebutkan qala tahaddatsa al-Ba'li fi hadha al-mukhtasar tab'an li asli as-sarib al-maslul ala hukm syatim ar-rasul min muslimin aw kafir. Kandungan dari kitab ini itu tentang ya hukum orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dijadikan sasarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berbeda ya antara yang dijadikan sasarannya itu Allah sebagai cacian ya dengan syariat yang dijadikan sasaran tembaknya, atau para sahabat atau istri Nabi ya atau Nabi. Ini beda-beda hukumnya. Ya. Nah, khusus dalam kitab ini itu yang dibahas kalau yang dicaci siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang mencaci itu muslim atau orang kafir? Ini akan dibahas sesuatu. Wa huwa yahtawi ala arba'atin masail. Sehingga kitab ini mencakup 4 persoalan. Yang pertama, an-nasab yuqtal sawa'un kana musliman aw kafiran. Bahwa orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah ditumpahkan darahnya, baik dia itu muslim maupun dia kafir. Ya. Kita jangan fokus pada kesimpulan. Nanti kita akan ambil apa dalilnya, apa sisi pendalilannya. Kan disebutkan lebih dari 20 dalil oleh ya Ibnu Taimiyah. Karena Al-Ba'li hanya sebagai ya penulis ringkasan saja. Ya, karena kalau aslinya ya aslinya segini, kalau ringkasannya segini. Membaca aslinya mau jadi ringkasan. Ya. Itu masalah yang pertama. Jadi apa masalah yang pertama? Bahwa orang yang mencaci Rasulullah hukumnya ditumpahkan darah. Baik dia muslim atau dia kafir. Kemudian yang kedua, mau ya ta'ayyan taqlu. Bahwa mau dia harus dibunuh. Ya. Orang itu harus dibunuh wa in kana dzimmiyan, walaupun dia kafirnya kafir dzimmi. Ya. Kenapa coba? Ya. Karena seorang yang dia itu orang kafir dzimmi. Siapa orang yang kafir dzimmi? Yaitu yang terikat, yang zimmahnya, yang keselamatannya itu ditanggung oleh pemerintah muslim. Ya. Yang darahnya dilindungi oleh pemerintah muslim karena dia ngapain? Dia bayar jizyah. Ya. Dia bayar jizyah kepada kaum muslim. Maka dilindungi dia. Tapi ketika dia mencaci agama, itu nanti akan dijelaskan. Mencaci Islam, apalagi mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlindungannya, perjanjian ya untuk melindungi dia batal ya menurut hukum Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in nakathu min ba'di ahdihim, ya kalau mereka melanggar perjanjian setelah perjanjian itu diikat, wa ta'anu fi dinikum, dan menjadikan agama kalian sebagai cacian, mencaci agama kalian, faqatilu a'immatal kufur. Allah perintah dari langit, bunuhin itu ya para petinggi-petinggi orang kafir. Disebut sebagai bukan corong. Kalau dia sudah mencaci agama Islam, dia nggak lagi disebut corong. Ya, nggak lagi disebut ya kroco, melainkan disebut sebagai ya a'immah, gembong yang orang-orang kafir. Faqatilu a'immatal kufri innahu la 'imana lahum la'allahum yattaqun.
Sesungguhnya ketika itu tidak ada lagi bagi mereka perjanjian untuk melindungi mereka. Kenapa? Agar yang lain yang ambil pelajaran, la'allahum yattaqun. Sehingga nggak lagi agama itu dijadikan bahan mainan. Ya. Siapa yang anti agama? Komunis. Komunis yang anti agama. Dia bukan hanya anti agama Islam, cuma karena di negeri ini mayoritasnya Muslim, maka Muslimnya yang dijadikan sasaran. Ya. Maka Muslim yang jadi sasaran tembak, agama Islam dijadikan bahan cacian mereka, bahan ejekan mereka. Ya. Tujuannya apa? Al-inhilal. Agar umat Islam ini cuma jadi namanya saja. Hanya nama doang Muslim. Tapi semua casingnya Muslim, tapi semuanya layaknya orang kafir. Ya. Ini orang-orang Islam, ya, dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia sudah inhilal, sudah meninggalkan agamanya. Ya. Dan itu yang dimaukan oleh orang-orang kafir, orang komunis. Jadi sekalipun si kafir itu zimmi, tadinya zimmi, tetap ya ta'ayyan qatluhu. Ini masalah yang kedua, harus dibunuh. Oleh yang ketiga, fi hukmihi idatan. Gimana kalau dia udah tobat? Ya nanti kita akan singgung ya. Kisah yang melatar belakangi ditulisnya kitab Shari'ul Muslim oleh Ibnu Taimiyah. Ya, apa kisah dibalik penulisan kitab ini? Ya. Kemudian yang keempat, fi bayani ma huwa as-sam. Keterangan apa sih yang disebut sebagai cacian itu? Ya. Nisbatul aib, nisbatkan aib. Seperti mengatakan Nabi sombong, itu cacian. Ya. Apalagi sampai ya mengatakan perkataan yang keji yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Lihat ini. Jadi ini 4 persoalan. Yang pertama, ya, bahwa orang yang mencaci itu hukumnya ditumpahkan darah walaupun dia non-muslim, muslim maupun non-muslim. Yang kedua, walaupun dia zimmi. Yang ketiga, gimana kalau dia tobat? Yang keempat, apa yang masuk kategori cacian? Langsung di sini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang melatar belakangi ditulisnya kitab As-Shari'ul Muslim ya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pertama, ya kitab ini yaitu Shari'ul Muslim ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu pada bulan Rajab ya pada tahun 693. Kalau kita lihat tahun kelahiran Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab ini umurnya baru 32 tahun. Ya. Ulama muda. Ya, memiliki ghirah yang besar dan ilmu yang dalam. Itu enggak didapat kecuali dengan belajar. Antum lihat bagaimana namanya Allah Subhanahu wa taala kekalkan dengan tanda kutip. Disebut hingga zaman ini. Dia hidup berapa tahun? Pada abad ke-7 atau abad ke-8 Hijriyah. Sekarang abad ke-berapa? Abad ke-15 Hijriyah. Ya. Sudah berlalu baginya berapa abad? 7 abad. Namun setiap orang menyebut namanya selalu mendoakan ya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Itulah kedudukan ulama. Ya. Dengan ilmu dan yakin, ya. Seperti yang disebutkan di sabri wal yaqin kunal imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, sabar untuk ilmu dan yakin, maka dia akan meraih pemimpinan dalam agama. Apa sebabnya melatar belakangi ditulisnya kitab ini? Disebutkan bahwa ya, ada seorang yang namanya Isa. Dia ini seorang Kristen. Ya. Ada banyak saksi yang bersaksi bahwa Isa ini telah mencaci Rasulullah SAW. Maka ketika itu berangkat Ibnu Taimiyah menemui ya waliul amr. Dan dipanggillah Isa ini di tengah jalan, ya dia disambitin oleh kaum muslimin. Karena ada orang Arab
yang bilang Isa ini masih lebih baik daripada kalian. Sambil panggil, sambitin. Ya, karena ada orang Arab yang provokasi, orang Arab Badui. Isa ini lebih baik daripada kalian. Ini sambitin. Sambil ini nggak perlu. Hingga terjadi apa yang terjadi? Ibnu Taimiyah ketika itu dipanggil, ya, karena peristiwa itu akhirnya Ibnu Taimiyah, ya, ikut termasuk dari orang-orang yang dihukum oleh pemerintah, ya. Dan Isa ketika itu masuk Islam dia menyatakan keislamannya, ya, taubat dan masuk Islam. Kemudian bercerai-berailah mereka manusia ketika itu sudah kelar Isa akhirnya entah kemana, sampai akhirnya si Isa ini didapati ada di baginda Rasulullah SAW. Dan di sana ada keponakannya yang tahu peristiwa Isa ini faqatalah, dibunuh Isa oleh keponakan sendiri dalam keadaan qatah, dia bertobat. Qatalah ibnu akhi, dia dibunuh oleh, ya, keponakannya sendiri karena perbuatannya dulu yang pernah mencaci Rasulullah SAW. Dari situ Ibnu Taimiyah menulis kitab Sharhul Muslim, ya, tentang apa hukum kepada orang-orang yang menista Rasulullah SAW. Dan di sini ada perkataan yang bagus sekali dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, yang dalam muqaddimahnya terhadap kitab Sharhul Muslim. Kita akan baca. Berkata Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, "Hada kitab Sharhul Muslim ala syatim Rasul." Ini adalah kitab Sharhul Muslim ala syatim Rasul. Allafahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditulis oleh Ibnu Taimiyah ba'da haditsin hadatsa fi ayyamihi. Setelah sebuah peristiwa yang terjadi di masa hidupnya. Itu peristiwa Isa An-Nasrani yang mencaci Rasulullah SAW. Tabasyur, ya, datang beberapa orang bersaksi bahwa dia mencaci. Kalau sekarang perlu saksi, ya, sedangkan, ya, kita lihat, ya, bahwa caciannya itu tersebar begitu masif, ya, bahkan dalam bentuk video, ya, yang sudah bisa dipastikan bahwa memang telah terjadi penistaan, ya, yang ada di zaman kita waliyadzubillah. Kemudian berkata Syekh Muhammad Muhyiddin, Tara'a, di situ Ibnu Taimiyah memandang. Kita ambil pelajaran dari sana. Ya, pelajaran yang penting sekali khususnya bagi kita dalam persoalan iman, dalam persoalan keimanan. Di saat iman itu saat ini begitu redup dan kecemburuan terhadap Islam dan Rasulullah SAW, keadaannya hampir mati. Nabinya dicerca, nabinya dihina, seolah nggak terjadi apa-apa. Allah quwwata illa billah. Farah Ibnu Taimiyah memandang anna adna mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-haq alaihi, bahwa paling ringan kita membela haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadhkur, kita sebutkan ma syara'allahu minal uqubah, apa syariat Allah tentang hukuman liman sabba nabiyah, bagi orang yang mencaci nabi. Kita sebutkan, ya. Kalau buka kitab, baca kitab, ajarkan kepada generasi, kepada umat, ya. Buat meme seperti kalian rajin bikin meme, ya. Macam-macam dibikin, jangan nabinya dicerca, nabinya dihina, ya, kelum tangannya, ya. Semua pengen ajar apa? Ya, pengen terlihat sopan, pengen terlihat santun. Kalau marah-marah nggak sopan, santun. Anda dalam kondisi seperti ini disyariatkan untuk marah sebisa yang kalian mampu. Justru kalau kalian diam, kalian salah. Jadi perhatikan, ada nama Ali Rasulullah SAW yang haqqi alaih, ya, bahwa hak Nabi yang paling ringan, ya, untuk kita bela
an yadhkura ma syara'a Allah min al-uqubah liman sabba nabiyya. Itu kita sebutkan. Ya, apa yang Allah syariatkan dalam agama ini tentang hukuman yang layak menurut agama bagi orang yang mencaci nabinya, min muslimin kaum, baik dia muslim bukan dia, bukan jaim, bukan saatnya sekarang ini untuk seorang apa ini jaga image. Wa an yadhkura tawabi'a dzalik, dan menyebutkan hukum-hukum yang mengikutinya. Lianna adna ma awjaba Allah 'ala al-muslim ta'ziz ma yajibu an yakuna 'alaihi ta'ziz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasrah. Karena yang paling ringan yang Allah wajibkan atas seorang muslim berkenaan dengan nabinya adalah ta'ziz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasrah. Adalah membela dan ya memenangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa itharihi bin nafsi wal mal, serta mendahulukan beliau ditebus dengan jiwanya, membela beliau dengan jiwanya, ya, wal mal, dan dengan hartanya, fi kulli mawtin, di setiap saat, wa hifdhihi wa himayatihi min kulli mu'dhin, menjaga dan melindunginya dari setiap orang yang mau menyakitinya. Wa in kana Allah qad aghna rasulahu an nasril khalqi, iya, sekalipun Allah sebenarnya sudah menanggung, ya, bahwa dia sebagai pelindung bagi nabinya, walaupun kita enggak berperan. Walakin liyabluwallahu ba'da khalqi bi ba'd, tapi Allah ingin uji kita, siapa yang bangkit membela kehormatan nabinya dari yang tidak. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, dan agar Allah tahu siapa yang benar-benar membela Allah dan membela Rasul-Rasulnya bil ghaib. Jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Sharhul Maslul, ya, ala syartul Rasul, tergerak ya dengan apa yang dilakukan oleh para penista agama, walaupun sebenarnya ini bisa kita bilang terlambat, ya, tapi terlambat tidak mengapa daripada tidak sama sekali. Maka kembali kepada ya pembahasan kitab kita ini, ya. Jadi kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah ketika itu umurnya baru 32 tahun. Ya, dan para ulama rahimahumullah selain Ibnu Taimiyah, ya, ada banyak yang juga menulis kitab yang sama yang membahas tentang hukum orang yang menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada ya awal dari pembahasan kitab. Tentunya seperti biasanya, ya, sebuah kitab itu didahului oleh muqaddimah. Sebelum masuk kepada persoalan yang pertama, kita akan masuk kepada muqaddimah al-Ba'li. Ya, muqaddimah yang ditulis oleh ya penulis Al-Mukhtasar. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ya. Ini tulisannya Ibnu Taimiyah, kemudian datang Al-Ba'li yang meringkasnya. Segala puji hanya milik Allah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Fa ni'mallah, Dia sebaik-baik pemberi petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Syahadatan, dengan kesaksian, tubarri'u qailaha min al-ilhad, yang menyelamatkan orang yang bersaksi dengannya dari kekufuran. Al-ilhad yang min al-lahad, ya, yaitu penyimpangan. Maksudnya adalah kekufuran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akramal ibad, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, hamba Allah yang paling mulia. Ya, ini dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah barakatul istihlal. Jadi dalam muqaddimah itu sudah disisipkan
Ya, isyarat-isyarat tentang isi dari kita. Di sini diisyaratkan bahwa Muhammad adalah akramul ibad, hamba Allah yang paling mulia, maka tidak bisa dimisahkan. Apa yang bisa? Apa namanya? Bara'atul istihlal. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Muhammad dengan huda, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Apa agama yang benar? Al-amalus shalih. Ini pembahasan kita dalam akidah wasatiyah. Ya. Liyudhhirahu, agar dia menangkan. Ya, ini cuplikan dari apa? Dari ayat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini disebut dengan iqtibas. Istilah-istilah ini disebut dengan iqtibas. Jadi mencomot ayat tanpa menyebutkan qala Allah Ta'ala, tanpa menyebutkan firman Allah Ta'ala. Iqtibas, ya, menyisipkan kalimat dari ayat Quran, ya, seolah-olah itu adalah ucapan, ya, dan bukan, ya, pemalsuan, bukan, ya, tapi dia mengalir, ya, dari lisan seorang yang memang terbiasa dengan, ya, berinteraksi dengan ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk ke dalam kata-katanya potongan-potongan dari ayat dan potongan-potongan dari hadis. Sebut dengan iqtibas. Ya. Liyudhhirahu, agar Allah menangkan. Ini kembalinya bisa kepada Rasulnya. Maksudnya Allah menangkan Rasulnya, atau Allah menangkan dinil haq, agama yang benar. Ya. Karena ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, hendaknya seorang, ya, menjalani sebab kemenangan. Ya. Maka kapan kita memenuhi sebabnya, Allah Azza wa Jalla akan memenuhi janjinya. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Inna lanansuru rusulana. Kami akan benar-benar memenangkan rasul-rasul kami. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Yauma yaqumul ashhad, dan saat di hari ketika dibangkitkan para saksi. Kondisi umat sekarang yang lemah, ya, ini ujian. Sebagaimana dulu umat terdahulu diberi kemuliaan juga sebagai ujian. Jangan seorang itu karena ujian dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutusnya membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu ala dini kullihi, agar Allah menangkan. Ini bisa kembali kepada nabinya atau kepada agama yang benar tadi. Ala dini kullihi, atas semua agama, ya, semua syariat, ya, semua, ya, ajaran, semua ideologi. Karena sekarang ada orang bilang ini ideologi bukan agama, ya. Tapi dia pegang ideologi itu layaknya dia memegang agama. Bahkan dia campakkan agama dan dia menangkan ideologi ini. Ya. Banyak ideologi sekarang, ya, itu menjadi layaknya suatu agama, suatu ajaran, suatu nilai. Ya. Seperti itu. Ya. Walau kariha ahlul ilm, Allah akan menangkan. Walaupun orang-orang yang membangkang itu enggak suka, Allah pasti akan menang. Ya. Cuma persoalannya apakah melalui kita ini, ya, kalau kita menjadi sebab kemenangan atau melalui orang lain. Ya. Kalau kita ini nggak layak untuk mengusung kemenangan itu karena kita tidak menjadi sebab, maka Allah akan ganti kita dengan kaum yang lain. Allah akan ganti kita, ya, dengan kaum yang lain. Maka siapkan jiwa-jiwa kita saat ini dengan talabul ilmi, tentunya, karena ilmu itu dibutuhkan sekalipun sedang berhadapan dengan musuh. Ya, tapi tahan tangan-tangan kita karena kita dalam kondisi lemah.
Silma sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya di saat periode Mekah. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian. Wa aqimus shalawat wasallam. Dalam salat tunaikan zakat. Falahul fadilah wal wasilah wal maqam al mahmud. Milik beliau lah, itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al fadilah, keutamaan, wal wasilah, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lewat jalan syariat nabinya. Disebut dengan wasilah. Itu dengan kita mengerjakan amal-amal soleh harus sesuai dengan yang dicontohkan nabinya. Bukan melalui ajaran Karl Marx atau Lenin, ya, atau tokoh-tokoh komunis, tokoh-tokoh sekuler, ya, atau sosialis, atau apapun dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Ini sekarang anak-anak muda, ya, banyak dari mereka yang pengen keren-kerenan, sehingga membaca sembarang buku, sembarang kitab, ya, sehingga dia mengidolakan orang-orang yang tidak patut diidolakan. Ketika nabinya dicerca, agamanya dihina, maka dia akan memandang dengan sebelah mata kepada orang-orang yang marah. Dituduh orang yang marah itu cupet lah, pikiran dangkal lah, open minded lah, ya, gak toleransi lah, dan seterusnya. Itu tuduhan yang gila. Karena yang mereka mau dengan toleransi itu, kalian kufur, seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Waddu law takfuruna kama kafaru. Orang-orang kafir itu pengen kalian kafir seperti mereka kafir, fatakununa sawa, sehingga kalian sama dengan mereka. Cuman bahasanya apa sekarang? Open minded, ya, toleran, lapang dada, ya. Jadi bahasa-bahasa yang menipu. Tapi maksudnya apa? Kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Waliwa'ul hamdilladzi tahtahu kullu hammad. Dan juga miliknya lah liwa'ul hamd, yaitu panji, ya, pujian, alladzi tahtahu kullu hammad, yang di belakangnya berdiri siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang terpuji. Sallallahu alaihi wa ala alihi afdhalus salawat wa atyabaha wa ahsanaha wa azkaha salatan wa salaman daimain ila yaumit tanad. Semoga salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah kepada beliau dan juga kepada keluarganya yang beriman dan pada para pengikutnya. Afdhalus salawat, dengan salawat yang paling afdal, ya, salawat Allah kepada hambanya adalah zikruhu fil mala'il a'la. Allah menyebutnya di tempat yang tinggi. Wa atyabaha, dan yang paling baiknya, wa ahsanaha, dan yang paling terpujinya, wa azkaha, dan yang paling sucinya, salatan wa salaman, dengan salawat dan keselamatan daimain yang senantiasa ila yaumit tanad, tiada pernah putus sampai yaumit tanad, hari ketika orang muslim penduduk surga dengan penduduk neraka itu saling panggil mukmin. Di mana Allah sebutkan? Maksudnya hari kiamat. Di mana Allah sebutkan? Dalam surat apa? Di antaranya dalam surat, dalam surat yang ke-7, ya. Kemudian berkata penulis, qala wa ba'du, fa inna Allah arsala nabiyahu Muhammadan, sesungguhnya Allah mengutus nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa hadana bihi, dan Allah memberi kita petunjuk dengan sebab beliau, ya, dengan sebab dakwahnya, dengan sebab jerih payahnya, dengan sebab pengorbanannya.
Qala wa akhrajana bihi minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan kita dengan sebab beliau dari kegelapan yang berlipat-lipat kepada cahaya. Wa atana bi barakati risalatihi. Dan Allah berikan kepada kita keberkahan risalah beliau. Wa yumni sifaratihi. Dan juga keberuntungan khairat dunia wal akhirah, berupa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini jasa Nabi SAW kepada kita. Karena kalau ada orang berjasa kepada kita, kemudian dia diganggu, ya, termasuk bentuk, ya, khianat, orang yang baik sama kita itu kita diamin. Kita biarin orang ganggu. Tak ada pembelaan dari kita kepadanya. Contoh yang paling gampang siapa? Bapak kalian, ibu kalian. Kalian marah nggak kalau dia disakiti? Maka kita harus lebih marah kalau yang disakiti itu siapa? Rasulullah SAW. Jasanya yang lebih besar daripada jasa orang tua kita. Mana lebih besar jasanya kepada kita? Orang tua kita yang melahirkan kita, kasih makan kita hingga kita gede, dengan jasa Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan sebabnya kita keluar dari kegelapan kepada cahaya dan punya kesempatan hidup kekal di surganya Allah SWT. Mana yang lebih besar jasanya? Nabi SAW. Ingat-ingat itu. Jasa Nabi kepada kita lebih besar daripada jasa orang tua kita kepada kita. Nah, kalau dia dicaci, amarah kita harus lebih besar daripada ketika orang tua kita dicaci, dijadikan sebagai bahan. Qala wal muta'arrid li janabihi ar-rafi'. Maka orang yang mencorek, ya, dicorek, yang mengganggu, merendahkan, ya, kedudukannya yang tinggi, yaitu dengan mengolok-olok Nabi, mencaci Nabi, menistakan Nabi SAW, menisbatkan kepadanya keburukan-keburukan. Ya, yajibu bayanu hukmihi. Wajib bagi seorang yang tahu untuk menjelaskan hukum orang ini menurut Islam, menurut agama Allah SWT. Tidak boleh dia sembunyikan. Wa ma yajibu alaihi minan nakal. Dan apa yang wajib diterapkan kepadanya berupa hukuman. An-nakal artinya al-iqab. Apa hukuman yang wajib diterapkan kepada dia itu? Itu kepada siapa? Orang yang mencolek kehormatan Rasulullah SAW. Apalagi kalau dia diingat-ingat. Antum tahu, dicolek saja, ya, kita harus marah. Apalagi kalau kehormatan Nabi SAW diinjak-injak, baik oleh seorang yang katanya Muslim, apalagi kafir. Qala wal maqsudu huna. Dan maksudnya di sini adalah, maksud dari kitab ini adalah bayanul hukmi syar'i alladhi yufta bihi wa yuqda, tentang keterangan tentang hukum syar'i yang menjadi landasan fatwa dan putusan qadha. Landasan fatwa apa hukumnya? Ya, putusan qadha penerapannya. Misalnya dia dibunuh kemudian diterapkan, ya, dipenggal, ya, ditumpahkan darahnya. Wa yajibu ala kulli ahadin, dan wajib kata Taimiyah, ya. Ini juga berarti perkataannya mukhtasir, yang membuat ringkasan. Karena tentunya dia buat ringkasan, tidaklah dia buat ringkasan kecuali dia menyetujui isinya. Ya, Ibnu Taimiyah kita tahu kedudukannya al-ba'li al-lamah. Ya, saya nggak sebutkan tentang kedudukan dia dan pujian ulama tentangnya. Di antara disebut bahwa dia adalah ulama Hanabilah di Syam. Ya, Syekhul Hanbali di Syam. Rujukan para ulama Hanabilah di Syam, di negeri Syam. Maksudnya, ya, di negerinya ketika itu.
Kata Ibnu Taimiyah, qala wajib, dan wajib hukumnya ala kulli ahadin, atas siapa saja yang mampu al-qiyam bima amkana minhu, untuk menunaikan kewajiban dia, ya, yang bisa dia lakukan. Wa yajibu ala kulli ahadin al-qiyam bima amkana minhu, untuk menunaikan apa yang difatwakan wajib baginya untuk dia tunaikan, sebatas apa yang dia mampu. Qala wallahu wal hadi ila sawa'is sabil, dan Allah dialah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Qala wa laqad rutiba ala arba'ati masail, dan kitab ini telah disusun menjadi 4 persoalan. Tadi sudah disebutin, ya, kita ulang di sini. Yang pertama apa? Tentang hukum orang yang mencaci. Ya, Nabi SAW bahwa hukumnya yuktal, ditumpahkan darahnya, apakah dia muslim atau dia kafir. Yang kedua, wajib dibunuh sekalipun dia seorang kafir zimmi. Ya, kenapa? Karena udah nggak ada lagi zimmah buat dia. Ya, kenapa? Karena dia sendiri yang membatalkan janji perlindungan, ya, dengan mencaci Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau dia taubat, atau hukumnya? Ya, sekilas tadi sudah diceritakan, ya, bahwa siapa? Al-Hisab Nasrani udah taubat, tapi sampai dia Madinah ketemu sama keponakannya Yusuf dibunuh. Dan yang keempat, tibayan sabina, apa yang dimaksud dengan cacian itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan, sebelum kita masuk ke dalam kitab, ya, tentang sejarah para penista agama dan apa yang dilakukan oleh para khalifah dan al-umara terhadap orang-orang yang menista al-Islam dan menjadikannya sebagai bahan Allah. Kita akan lihat, ya, itu yang seharusnya menjadi acuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan boleh? Ada pun soalnya. Oke, kalau ada pertanyaan. Insyaallah pertemuan yang berikutnya pada pembahasan kitab, kita sudah masuk kepada masalah yang pertama. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.